Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan memaparkan modul 2.1.A.6 demonstrasi kontekstual RPP berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kwidarti, CGP Angkatan 9 dari SD nomor 1 Benoa, Kabupaten Badung. Pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar murid. Di sini saya menggunakan diferensiasi proses yang mana saya bagi menjadi 3 kolom. Yang pertama, murid mampu menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Yang kedua, murid hanya mampu menjelaskan sistem tata surya dan belum mampu menjelaskan karakteristik dari anggota tata surya. Dan yang ketiga, murid sama sekali belum mampu menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik dari tata surya. Selanjutnya, pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan gaya belajar. Di sini saya menggunakan diferensiasi proses, yang mana saya akan membagi 3 kolom kemampuan murid, yaitu murid yang memiliki gaya belajar visual, yang berikutnya murid yang memiliki gaya belajar auditori, dan selanjutnya murid yang memiliki gaya belajar kinestetik. Berikut adalah contoh RPP berdiferensiasi yang saya gunakan di SD nomor 1 Benoa, di mana saya mengajar kelas 6 dan saya gunakan semester 2. Tema yang saya ambil tema 9, yaitu menjelajah luar angkasa. Subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran 1 dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Adapun kompetensi inti atau KI di sini terdiri dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kompetensi dasar atau KD muatan IPA yaitu 3.7 menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya, di mana indikator yang ingin saya capai 3.7.1 yaitu mengidentifikasi sistem tata surya dan cara kerja anggota sistem tata surya secara tertulis dengan tepat. Sedangkan KD untuk keterampilan yaitu 4.7 membuat model sistem tata surya. Adapun indikator yang ingin saya capai di keterampilan yaitu menyajikan karya tentang tata surya dan cara kerja planet dalam tata surya secara lisan dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu 1. Dengan mengamati gambar dan video pada media PowerPoint, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi sistem tata surya dan cara kerja anggota sistem tata surya secara tertulis dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik diharapkan dapat menyajikan karya tentang tata surya dan cara kerja planet dalam tata surya secara lisan dengan benar. Materi pembelajaran saya menggunakan muatan IPA dengan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Untuk model pembelajaran saya menggunakan pembelajaran problem based learning atau biasa dikenal dengan istilah PBL. Pendekatan pembelajaran saya menggunakan scientific TPACK, dan model pembelajaran saya menggunakan diskusi, tanya jawab, penugasan serta pengamatan. Untuk media dan bahan pembelajaran saya menggunakan slide PowerPoint, video, LKPD, serta laptop. Sedangkan sumber belajar yang saya gunakan yaitu buku pedoman guru tema 9 dan buku pedoman siswa tema 9 serta menggunakan konten YouTube. Pada tahap pendahuluan dengan alokasi waktu 10 menit, adapun deskripsi kegiatan yang pertama, guru dan siswa saling menyapa dan menanyakan kabar masing-masing. Yang kedua, guru melakukan absensi. Yang ketiga, guru mengajak siswa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang keempat, siswa diajak menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila, dilanjutkan tepuk dan salam puspeka.
Yang kelima, siswa menyimak persepsi yang disampaikan oleh guru, dan berikutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada media PowerPoint yang ditayangkan. Kegiatan inti. Pada fase ini, karena saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau dikenal dengan istilah PBL, yang mana di dalamnya terdiri dari 5 sintak, saya sebagai guru menerapkan diferensiasi konten berdasarkan profil belajar murid. Untuk sintak yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah, saya mengajak murid saya untuk menerapkan keterampilan 4C yang dikembangkan siswa di abad 21. Di antaranya ada kreatif, critical thinking, kolaboratif, serta komunikatif. Kegiatan inti pada sintak 2 yaitu mengorganisasi peserta didik. Langkah yang saya lakukan yaitu menginstruksi siswa melakukan kegiatan diskusi kelompok dalam penugasan berdasarkan minat belajar. Tiap-tiap kelompok saya harapkan bisa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah, dan setiap anggota kelompok bisa berperan aktif dalam memecahkan masalah dalam kegiatan diskusi tersebut. Selanjutnya, saya mempersilahkan siswa untuk mulai mengerjakan LKPD yang telah saya bagikan bersama kelompoknya, tentunya dengan memperhatikan minat belajarnya, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Kegiatan inti pada sintak yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di sini saya sebagai guru menerapkan diferensiasi proses dengan pemetaan kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid. Pada tahap ini saya mengambil salah satu poin dari profil pelajar Pancasila yaitu mandiri, serta salah satu poin dari keterampilan 4C yang dikembangkan siswa berdasarkan abad 21 yaitu kolaborasi, yang mana saya harapkan siswa baik secara individu maupun kelompok bisa menyelesaikan LKPD yang sudah saya berikan sesuai dengan langkah kegiatan yang tersedia di dalamnya. Untuk sintak yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, saya sebagai guru di sini juga menerapkan diferensi produk dengan pemetaan kebutuhan belajar murid, yang mana saya membagi siswa menjadi 3 kelompok. Minat belajar menulis, siswa bisa menyampaikan gagasan pada lembar kerja yang telah disediakan dalam bentuk tulisan. Untuk siswa yang minat belajar menggambar, dapat menampilkan gambar untuk menuangkan gagasannya. Sedangkan siswa yang memiliki minat belajar berbicara, dapat menyampaikan gagasannya secara lisan di depan kelas, disertai dengan media yang telah disiapkan. Kegiatan inti di sintak yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, guru melakukan ice breaking dengan tujuan untuk membangkitkan semangat belajar murid agar terhindar dari kejenuhan. Selanjutnya, siswa menyampaikan kendala yang dihadapi ketika mengerjakan LKPD bersama dengan teman kelompoknya. Kemudian, siswa diberikan kesempatan untuk mengerjakan atau menyampaikan hasil kerjanya pada LKPD secara bergiliran. Untuk selanjutnya, sintak yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini, guru membimbing siswa untuk memberikan pendapat terkait dengan presentasi yang dilakukan oleh temannya secara bergiliran. Pada saat teman melakukan presentasi, ada teman yang lain yang menyimak dan memberi tanggapan. Selanjutnya, guru bersama murid menyimpulkan jawaban murid dari hasil LKPD yang sudah dikumpulkan. Kesimpulan yang didapat, berdasarkan profil belajar murid, guru telah melakukan diferensiasi konten yaitu secara visual,
Siswa mengamati video sistem tata surya dan cara kerja anggota sistem tata surya. Kalau secara auditori, siswa telah berdiskusi dan bertanya jawab mengenai sistem tata surya dan cara kerja anggota sistem tata surya. Sedangkan dari segi kinestetik, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis planet dan karakteristiknya. Kegiatan penutup yang mempunyai alokasi waktu 10 menit. Pada kegiatan ini, guru bersama dengan siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari. Dilanjutkan guru membimbing siswa melakukan kegiatan refleksi tentang pencapaian belajarnya. Guru bersama siswa menyanyikan lagu daerah untuk tetap melestarikan kebudayaan bangsa. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir, guru mengajak siswa berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini. Untuk tahap penilaian, adapun penilaian saya gunakan untuk RPP berdiferensiasi ini menggunakan 4 macam nilai. Yang pertama ada penilaian spiritual, yang kedua ada penilaian sosial, yang ketiga penilaian pengetahuan, dan yang keempat adalah penilaian keterampilan. Untuk penilaian spiritual, saya menggunakan rubrik penilaian. Adapun sikap siswa yang saya nilai yaitu tentang 1. Ketaatan beribadah, yang kedua toleransi dalam beribadah, yang ketiga berperilaku syukur dengan indikator-indikator pencapaian yang sudah saya tentukan. Dengan kriteria SB itu artinya sangat baik, B itu baik, dan PB siswa perlu bimbingan. Berikut adalah contoh penilaian spiritual menggunakan lembar observasi, di mana kita tinggal memberikan tanda centang pada indikator-indikator yang sudah dicapai oleh siswa menggunakan kriteria PB, B ataupun SB. Dan untuk pedoman penskoran, skor maksimal ideal yang diperoleh siswa itu ada 9, di mana nilai yang diperoleh sama dengan jumlah skor perolehan dibagi skor maksimal dikalikan 100. Selanjutnya penilaian sikap sosial. Ini merupakan contoh instrumen penilaian sikap sosial menggunakan rubrik penilaian, di mana sikap sosial yang saya ambil adalah sikap disiplin dan sikap percaya diri dengan beberapa indikator yang ingin dicapai oleh siswa. Kriteria yang ingin saya capai untuk siswa sama, ada SB, ada B, dan ada PB. Berikut adalah contoh lembar checklist pada penilaian sikap sosial siswa, di mana kita tinggal memberikan tanda-tanda centang pada kriteria yang telah dicapai oleh siswa tadi, yaitu berupa PB, S ataupun SB. Adapun pedoman skornya yaitu nilai jumlah skor perolehan dibagi skor maksimal ideal dikalikan 100. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Sebelum membuat soal, kita dianjurkan untuk membuat kisi-kisi soal yang mana kita harus memperhatikan kompetensi dasar yang ingin diraih oleh siswa, indikator pencapaian kompetensi, serta indikator-indikator soal yang ingin dicapai oleh siswa. Dan yang tidak kalah penting, kita juga harus memperhatikan level kognitif yang akan diberikan ke siswa mulai dari C1 hingga C6. Dan soal itu maunya dalam bentuk apa? Ada pilihan ganda, ada isi, ataupun menjawab singkat. Ini adalah contoh soal dalam bentuk pilihan ganda. Tentunya dalam memberikan soal jangan lupa kita memberikan petunjuk pengerjaan soal kepada siswa, dan juga kita harus memperhatikan jumlah soal yang diberikan kepada siswa itu harus ada 3 kategori, yaitu kategori soal ringan, kategori soal sedang, dan kategori soal sulit. Yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Di sini adalah contoh
rubrik penilaian IPA tentang sistem tata surya. Adapun 4 indikator yaitu capaian penilaian yaitu ada nilai 4 artinya itu baik sekali, nilai 3 itu nanti baik, nilai 2 itu cukup, dan nilai 1 itu nanti siswa perlu bimbingan. Format penilaiannya sebagai berikut, ada nama siswa, muatan pelajarannya IPA, dan nilai yang didapat siswa, terakhir total nilai yang didapat. Demikian pemaparan saya terkait RPP berdiferensiasi di tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia.